thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 perwakilan hubungan internasional kelas B Indralaya dengan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Hamidi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Sebelumnya kami akan menjelaskan definisi maupun arti sendiri dari distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan skema bagaimana pendistribusian pendapatan bagi sekelompok individu maupun individu dalam ada suatu wilayah maupun negara di dalamnya. Hal ini berkaca bagaimana pembagian distribusi terhadap seluruh warga negara di dalamnya. Dalam hal ini, tujuan dari distribusi pendapatan merupakan sebuah gambaran bagi sebuah pemerintah sebagai pemangku kebijakan melihat bagaimana data persebaran distribusi pendapatan kelompok masyarakat di wilayahnya tertentu. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tersendiri terbagi menjadi 3 jenis. Ada distribusi pendapatan perorangan, distribusi pendapatan fungsional, serta distribusi pendapatan regional. Baik, kita masuk ke jenis pertama, yaitu distribusi pendapatan regional. Distribusi pendapatan regional berfokus terhadap bagaimana pendistribusian pendapatan bagi sekelompok individu dalam suatu daerah. Hal ini berfokus bagaimana mereka memiliki hasil distribusi pendapatan yang lebih merata maupun bagaimana adanya data tidak merata di dalamnya. Yang kedua, yaitu distribusi pendapatan fungsional. Dalam hal ini berfokus terhadap sekelompok orang yang memiliki usaha modal maupun usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Pada distribusi pendapatan fungsional, hal ini berfokus bagaimana si pemilik modal dapat menghadirkan bentuk distribusi pendapatan terhadap faktor-faktor produksi, seperti beban kerja maupun beban biaya produksi, maupun sarana dan prasarana, serta bagaimana bunga dan dividen dalam suatu perusahaan tersebut. Hal ini menjadi bentuk bagaimana gambaran bagi si pemilik modal terhadap usaha yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan regional. Hal ini berfokus terhadap penggambaran maupun penyebaran distribusi pendapatan pada individu maupun kelompok individu yang dalam skala besar, seperti kota atau kabupaten, provinsi maupun negara. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki data gambaran bagaimana pendistribusian pendapatan kerja masyarakat di dalamnya dan dapat menghadirkan bentuk keputusan maupun kebijakan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat di dalamnya. Oke, baik, setelah Devri menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis distribusi pendapatan, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dari distribusi pendapatan. Jadi, faktor pendorongnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adanya pertumbuhan ekonomi yang realitas tinggi. Jadi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang realitas tinggi ini dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang cukup merata. Lalu yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Jadi dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran ini, maka kenaikan produksi itu menjadi lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia yang baik atau merata. Jadi dengan kualitas manusia yang baik ini, maka dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Lalu yang terakhir, infrastruktur yang memadai. Jadi dengan infrastruktur yang memadai ini, maka dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Lanjut ke faktor penghambat. Jadi faktor penghambatnya ini terdiri menjadi 5. Nah, yang pertama itu adanya ketimpangan perkembangan ekonomi antar daerah. Jadi dengan adanya ketimpangan ini, maka distribusi pendapatan ini juga ikut terhambat. Lalu yang kedua itu tingginya angka kemiskinan. Yang ketiga, tingginya pertumbuhan lonjakan penduduk. Lalu yang keempat, inflasi itu dapat menyebabkan pertumbuhan pendapat itu menjadi bertambah.
tapi tidak diikuti atau tidak disertai secara proporsional dengan kenaikan produksi barang. Lalu yang terakhir ini, strategi pembangunan yang tidak tepat sasaran. Jadi kalau strategi pembangunan ini tidak tepat sasaran, maka distribusi pendapatan juga tidak merata ke seluruh masyarakat. Lanjut ke kebijakan distribusi pendapatan. Jadi kebijakan ini terbagi menjadi 12. Yang pertama ada kebijakan pajak dan subsidi, lalu yang kedua ada kebijakan pengeluaran publik, lalu yang ketiga ada kebijakan regulasi pasar, lalu yang keempat ada kebijakan investasi asing, yang kelima kebijakan pendanaan, lalu yang keenam kebijakan pendidikan dan pelatihan, yang ketujuh kebijakan redistribusi aset, yang kedelapan kebijakan pemberdayaan masyarakat, yang kesembilan kebijakan kesejahteraan sosial, yang kesepuluh kebijakan upah minimum, yang kesebelas kebijakan pelindungan konsumen, dan yang terakhir itu kebijakan anti korupsi. Jadi dari 12 kebijakan tersebut kita dapat merujuk pada langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mendistribusikan pendapatan ke seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari distribusi pendapatan. Dampak positif yang pertama itu kesejahteraan sosial, di mana distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan dalam masyarakat pun ikut berkurang. Yang kedua, stabilitas sosial, di mana kesenjangan ekonomi rendah dapat meningkatkan stabilitas sosial karena biasanya rasa ketidakpuasan dan ketegangan sosial itu disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang cukup ekstrim. Yang ketiga, investasi pada pendidikan dan kesehatan. Ketika masyarakat dapat mengakses pendapatan dengan layak, mereka cenderung akan melakukan investasi pada pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusianya. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Distribusi pendapatan yang lancar dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena kesenjangan ekonomi menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengurangi daya beli masyarakatnya dan merusak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima, faktor psikologis. Ketika kita mendapatkan distribusi pendapatan yang layak, faktor psikologis kita juga akan ikut naik karena biasanya salah satu penyebab stres itu ketika kita merasakan kesenjangan ekonomi yang cukup ekstrim. Baik, selanjutnya ada dampak negatif dari distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang pertama ada menurunnya daya beli masyarakat, di mana jika pendapatan lebih fokus kepada masyarakat yang kaya, maka masyarakat yang kurang mampu cenderung susah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat mereka. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan ketidakadilan sosial politik yang merusak stabilitas ekonomi sosial suatu negara. Yang ketiga, terbatasnya akses pada modal. Masyarakat kurang mampu cenderung memiliki akses terbatas pada modal seperti kredit dan pinjaman. Hal ini dapat memperhambat UMKM mereka untuk memperluas pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, terbatasnya akses pendidikan. Masyarakat kurang mampu juga cenderung memiliki akses terbatas pada pendidikan yang menghambat mereka mendapatkan pengetahuan serta keterampilan untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang keempat, terganggunya investasi. Kesenjangan ekonomi juga dapat menghambat investasi suatu negara karena investor akan cenderung ragu untuk melakukan investasi pada negara melihat resiko yang cukup tinggi pada negara yang tidak stabil. Yang kelima, terhambatnya inovasi. Kesenjangan ekonomi juga dapat menghambat pertumbuhan inovasi dan teknologi baru karena masyarakat kurang mampu cenderung memiliki akses terbatas pada pendidikan yang menghambat mereka untuk mendapatkan pengetahuan, membuka inovasi dan teknologi yang baru. Yang keenam, kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang menimbulkan demonstrasi. Hal ini dapat merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Solusi pemerataan distribusi. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan memberikan peluang pekerjaan. Pemerintah juga dapat meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah dengan menggunakan kebijakan yang tepat sasaran dan bertanggung jawab, dapat membantu meningkatkan distribusi pendapatan. Kedua, pendidikan. Pendidikan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mencari dan melakukan pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan meningkatnya akses pendidikan hingga pelatihan kerja akan berdampak pada penghasilan tenaga kerja yang terdidik, yang berdampak pada peningkatan produktivitas produksi. Ketiga, peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan, pengembangan teknologi dan inovasi. Keempat, peningkatan terhadap akses infrastruktur. Dengan adanya peningkatan akses infrastruktur yang memadai, akan memudahkan aksesibilitas dan perpindahan penduduk, seperti halnya dengan peningkatan akses ke pasar. Dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan akses pasar yang lebih luas. 5. Pengupayaan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya distribusi pendapatan. Dengan itu, maka akan timbulnya partisipasi lebih masyarakat dalam upaya pemerataan distribusi pendapatan tersebut. 6. Peningkatan permanfaatan akses sumber daya alam yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Peningkatan pemanfaatan akses sumber daya alam yang tepat sasaran dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata. Ketika akses terhadap sumber daya alam diperluas secara inklusif, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan akses terhadap modal dan kredit usaha, sehingga terciptanya kesempatan lebih terhadap penghadiran lapangan kerja. Peningkatan akses terhadap modal dan kredit usaha juga dapat memiliki dampak positif terhadap distribusi pendapatan. Ketiga, lebih banyak individu dan usaha kecil mendapatkan akses ke modal dan kredit. Mereka dapat mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi. Oke, selanjutnya adalah strategi pemerataan distribusi. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk membangun SDM yang unggul. Yang kedua ada pemberdayaan perempuan. Perempuan perlu dilibatkan dalam peningkatan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada peningkatan upah minimum. Peningkatan upah minimum dilakukan agar perusahaan tidak semena-mena kepada pekerja dan agar pekerja sejahtera. Kemudian yang keempat ada pajak yang adil. Pajak yang adil diperlukan terutama untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, sehingga mereka harus membayar pajak yang lebih tinggi juga agar pajaknya dapat dialihkan kepada pembangunan negara. Kemudian yang kelima ada penguatan keterampilan dan produktivitas. Penguatan keterampilan dan produktivitas diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang terampil dan produktif. Yang keenam, akses ke kredit dan modal. Akses ke kredit dan modal diperlukan terutama untuk UMKM yang kecil agar mereka dapat meminjam modal. Kemudian yang ketujuh ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial dilakukan untuk melindungi hal-hal yang bisa terjadi seperti kecelakaan dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang kedelapan ada perkembangan perekonomian lokal seperti sektor pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan ada penguatan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan untuk akses pendistribusian lebih merata. Kemudian yang kesepuluh ada pengawasan dan pengaturan. Kemudian yang ke-11 ada kolaborasi antar sektor seperti pemerintah dan juga masyarakat. Kenapa ya pembangunan di Palembang ini kayak kurang merata, UMR juga rendah, jadi banyak bangunan yang nggak keurus? Kalau misalnya di kota-kota besar di Pulau Jawa, UMR itu lebih terjamin, serta bagaimana infrastrukturnya lebih baik, serta sarana transportasi juga mendukung dalam hal pendistribusian kegiatan ekonomi. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh studi kasus tentang distribusi pendapatan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa itu memiliki ketimpangan yang sangat berbeda. Seperti pada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, bahwasanya di Jakarta itu sebesar 78%, seperti data yang ada di atas ini. Lalu, bagaimana dengan kota-kota lain? Kota-kota lain itu cenderung lebih kecil, indeks pembangunannya lebih kecil, dan UMR atau gaji rata-rata di daerah tersebut masih kecil. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Pulau Jawa itu jauh lebih besar distribusi pendapatannya?
Yang pertama, karena Pulau Jawa ada Jakarta. Seperti yang kita ketahui, pada masa-masa sebelumnya Jakarta merupakan pusat ibu kota yang menjadikan itu adalah pusat ekonomi. Lalu kemudian banyak anak-anak yang merantau, bahkan orang dewasa yang merantau mencari kehidupan di Jakarta. Kemudian distribusi pendapatan di Jakarta akan jauh lebih besar dari pulau-pulau lainnya. Nah, jadi apa sih solusi dari Indonesia terhadap ketimpangan pendapat dan ketimpangan distribusi pendapat yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa? Yaitu memindahkan ibu kota yang semula di Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Lalu apa sih efek dari pemindahan ibu kota ini? Tentunya distribusi pendapatan akan jauh lebih merata. Peningkatan taraf hidup, kesehatan, kualitas pendidikan, dan berbagai macam hal yang tentunya akan meminimalisir distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu ada masalah dan tantangan dari distribusi pendapatan, di mana masalah ketimpangan adalah isu yang signifikan dalam pembangunan negara Indonesia. Ketimpangan pendapatan merupakan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Beberapa faktor yang mempengaruhi dari ketimpangan pendapatan tersebut seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Ketidakmerataan pendapatan distribusi tersebut dapat menjadi masalah utama di dalam masyarakat, mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik, serta menjadi isu yang penting dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Dari data di tahun 2021, kelompok 10% dengan ekonomi teratas itu menyumbang kurang lebih sekitar 46,86% terhadap pendapatan domestik bruto. Selain itu, 50% penduduk Indonesia dengan ekonomi terbawah itu hanya berkontribusi di sekitar 12% terhadap pendapatan domestik bruto, yang dimana pendapatan dari 10% ekonomi teratas itu berkisar di 286 juta, dan itu sangat ketimpang dengan pendapatan masyarakat Indonesia 50% ekonomi terbawah yang hanya berpendapatan per tahun itu 22 juta. Jadi teman-teman semuanya dapat diketahui bahwasanya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia itu masih cukup banyak. Dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia yang tidak berubah secara signifikan di tahun 2021.